Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petir tak terhitung jumlahnya turun dari awan gelap di langit, menyambar dari segala arah. Seluruh cekungan bergetar hebat, seolah-olah tanah pun tidak mampu menahan tekanan kekuatan tersebut. Di tengah badai petir itu, Lei Qian berdiri tegak. Kilatan listrik mengalir di seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dari kejauhan, sosoknya benar-benar tampak seperti Dewa Petir yang turun ke dunia. Kitab Dewa Petir, seruan terkejut terdengar dari berbagai arah. Jelas, banyak orang telah mengenali teknik tertinggi milik gerbang Yuan itu. Ling Zhen menyipitkan mata sambil tersenyum tipis. Dia sampai dipaksa menggunakan kitab Dewa Petir, sepertinya bocah itu memang punya kemampuan. Di sampingnya, Yuan Chang berbicara dengan nada datar. Lindong mengolah kekuatan Yuan dan energi mental secara bersamaan. Kalau tidak, dengan kekuatan tingkat 7 Yuan Nirvana, mustahil dia bisa menekan Lei Qian sejauh ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi, semuanya akan berakhir di sini. Ling Zhen mengangguk pelan. Begitu bocah itu dilumpuhkan, Sekte Dao akan lebih mudah dikendalikan. Untuk sekarang, kita tidak punya waktu berurusan dengan mereka. Setelah urusan penyimpanan kuno selesai, kita baru membereskan semuanya. Senyumnya tampak ringan, namun niat membunuh tersembunyi jelas terasa. Di langit, segel tangan Lei Qian terus berubah. Awan gelap di atas mulai berputar, membentuk pusaran raksasa. Petir berkumpul di ujungnya, semakin lama semakin terang, hingga akhirnya cahaya itu turun dan terkonsentrasi di atas kepala Lei Qian. Perlahan, cahaya tersebut memadat, hingga membentuk sebuah tombak petir raksasa sepanjang ribuan kaki. Kilatan listrik menari liar di permukaannya. Gelombang energi penghancur terus memancar, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Wajah para murid Sekte Dao berubah serius. Ying Xiao-Xiao menggenggam tangannya erat. Kekuatan ini, di sampingnya, Ying Huan-Huan juga menegang. Jari-jarinya di atas senar sitar sedikit bergetar, sementara sorot matanya mulai memancarkan cahaya biru samar, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Tak jauh dari sana, Chen Gui menatap langit, lalu melirik King Tan. Apa aku perlu turun tangan? Ia bisa merasakan dengan jelas perbedaan kekuatan antara Lin Dong dan Lei Qian. Sekarang, dengan kartu truf dikeluarkan, situasi Lin Dong tampak sangat berbahaya. Namun King Tan hanya tersenyum ringan dan menggeleng. Tidak perlu. Tatapannya tertuju pada Lindong, penuh keyakinan. Kakakku tidak akan kalah. Chen Gui sedikit terdiam. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu dari King Tan, bahkan lebih kuat daripada saat ia menghadapi gurunya sendiri. Di tengah badai petir, tubuh Lindong tampak kecil seperti perahu di tengah lautan luas. Namun, matanya tetap tajam menatap tombak petir di atas kepala Lei Qian. Ia bisa merasakan kekuatan mematikan dari serangan itu. Lindong menarik napas perlahan. Kalau begitu, aku akan meladenimu sampai akhir. Kedua tangannya terangkat ke depan. Cahaya mulai berkumpul di telapak tangannya, membentuk sebuah susunan cahaya kecil. Namun dengan aliran kekuatan Yuan dan energi mental yang deras, susunan itu berkembang dengan cepat. Dalam beberapa napas, ia telah membesar menjadi ratusan kaki, berputar perlahan di depan Lindong. Gelombang energi yang aneh dan sulit dijelaskan menyebar darinya. Banyak orang terkejut melihatnya. Apa itu? Lei Qian juga sempat tertegun, namun segera mencibir dingin. Teknik aneh seperti itu tidak akan menyelamatkanmu. Ia mengangkat tangannya, lalu menggenggam kuat. Tombak petir raksasa di atas kepalanya langsung bergetar, lalu perlahan mengarah ke Lindong. Kitab Dewa Petir, tombak pemusnah dunia. Dengan satu gerakan, Lei Qian melemparkan tombak petir itu. Serangan tersebut langsung melesat, berubah menjadi kilatan raksasa seperti naga petir yang hendak menghancurkan segalanya. Tekanan mengerikan langsung menyelimuti area di sekitar Lindong. Namun ekspresi Lindong tetap tenang. Ia menatap susunan cahaya di depannya, lalu mendorong kedua tangannya ke dalamnya. Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Susunan cahaya raksasa itu tiba-tiba berputar ke arah berlawanan. Energi aneh mulai berkumpul di pusatnya. Tatapan Lindong menjadi tajam. Dua jarinya terulur ke depan. Dari dalam formasi, sebuah sinar cahaya aneh melesat keluar. Cahaya itu tampak sederhana, tanpa aura yang mencolok. Namun setiap energi di sekitarnya langsung lenyap begitu tersentuh olehnya, seolah benar-benar dihapus dari keberadaan.
Di kejauhan, ekspresi Yuan Chang yang sebelumnya tenang akhirnya berubah. Serangan itu bukan sesuatu yang biasa. Di bawah tatapan semua orang, dua kekuatan mengerikan itu akhirnya saling mendekat. Tombak petir raksasa yang membawa kehancuran, berhadapan dengan sinar aneh yang mampu menghapus energi. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Semua orang menahan napas. Hasil dari benturan ini akan menentukan segalanya. Dua serangan cahaya yang mengandung kekuatan mengerikan akhirnya bertabrakan di hadapan tak terhitung pasang mata. Anehnya, tidak ada ledakan besar yang terjadi. Kedua energi itu justru saling bertaut di udara, saling mengikis dengan intens. Dalam keheningan itu, terasa tekanan yang jauh lebih menakutkan, seolah-olah keduanya sedang saling memusnahkan hingga ke inti. Semua orang menatap tanpa berkedip. Mereka tahu, hasil bentrokan ini akan menentukan pemenang. Ada yang tidak beres dengan serangan anak itu. Yuan Chang menyipitkan mata, menatap sinar dari formasi di depan Lindong. Nada suaranya mulai berubah serius. Ling Zhen terkejut. Tidak mungkin, jangan bilang serangan itu bisa menahan kitab Dewa Petir milik Lei Qian. Namun tak lama kemudian, ekspresinya ikut berubah. Petir yang sebelumnya liar mulai melemah, sementara sinar dari Lindong tetap stabil, bahkan perlahan mendominasi. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Di sisi lain, Lei Qian adalah orang pertama yang benar-benar merasakan perubahan itu. Wajahnya langsung berubah muram. Mustahil. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatan Yuan tanpa menahan diri. Petir di langit kembali mengamuk, berusaha menghancurkan serangan Lindong. Namun hasilnya tetap sama. Sinar dari formasi itu tidak tergoyahkan, sementara energi petirnya perlahan terurai dan lenyap seolah dimusnahkan. Wajah Lindong tetap tenang, meskipun sedikit pucat mulai terlihat. Formasi yang ia gunakan, formasi alam semesta kuno, memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga menguras tenaga dalam jumlah besar. Ia menarik napas dalam, lalu segel tangannya berubah cepat. Sekarang, hancurkan. Sinar dari formasi yang sebelumnya stabil tiba-tiba berubah ganas. Dalam sekejap, petir yang memenuhi langit runtuh satu persatu tanpa perlawanan berarti. Serangan itu langsung menembus pertahanan Lei Qian dan melaju lurus ke arahnya. Lei Qian kalah. Ling Qingzu akhirnya berbicara pelan. Suaranya tetap tenang, namun ada sedikit getaran di matanya. Semua orang terdiam. Kali ini bukan trik, ini kemenangan murni. Sinar itu menghantam tubuh Lei Qian. Pertahanan petirnya hancur seketika. Tubuhnya terpental, darah menyembur dari mulutnya saat ia jatuh dari langit. Namun Lindong tidak berhenti. Sayap naganya mengepak, dan dalam sekejap ia sudah muncul di depan Lei Qian. Batang pohon hitam muncul di tangannya, lalu tanpa ragu ia mengayunkannya. Serangan itu menghantam tubuh Lei Qian dengan brutal. Tulang dadanya retak, dan darah kembali dimuntahkan. Mata Lei Qian dipenuhi ketakutan saat menatap Lindong dari jarak dekat. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan, Lindong benar-benar berniat membunuhnya. Senyum tipis muncul di wajah Lindong, dingin dan tanpa belas kasihan. Ia mengangkat senjatanya sekali lagi, mengarah ke kepala Lei Qian. Berani sekali kau. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari langit. Yuan Chang bergerak cepat, namun sebelum ia mencapai targetnya, Chen Gui sudah muncul di hadapannya dan menghentikannya. Di sisi lain, Ling Zhen dan para ahli gerbang Yuan langsung bergerak. Melihat itu, Ying Xiaoxiao tidak ragu dan berteriak, serang. Dalam sekejap, kedua pihak maju bersamaan. Aura kuat meledak di seluruh area, dan ketegangan mencapai puncaknya. Pertempuran besar, akhirnya tak terelakkan. Dalam sekejap, banyak ahli berdiri saling berhadapan di langit. Kekuatan Yuan yang agung melonjak ke udara, membuat atmosfer menjadi tegang hingga seolah percikan bisa muncul kapan saja. Area yang semula ramai mendadak sunyi. Semua orang menatap ke langit dengan waspada. Mereka jelas takut terseret jika pertempuran besar benar-benar pecah. Chen Gui, apa kau benar-benar ingin ikut campur dalam dendam antara gerbang Yuan dan Sekte Dao? Suara dingin Yuan Chang terdengar, tatapannya tajam seperti pisau. Chen Gui hanya tersenyum tipis. Aku hanya menjalankan tugas. Di sisi lain, Ling Zhen menatap Lindong dengan dingin. Lindong, jika kau membunuh Lei Qian, maka gerbang Yuan akan menjadi musuhmu sampai mati. Lindong tersenyum tipis. Bukankah itu sudah terjadi sejak awal? Jawaban santai itu justru membuat suasana semakin mencekam. Yuan Chang menundukkan kelopak matanya, tangannya perlahan menggenggam pedangnya.
Lindong, jangan paksa aku turun tangan. Bahkan dengan bantuan Chen Gui, kau tidak akan mampu menghentikanku. Aura kelam dan menekan perlahan menyebar darinya. Mata Lindong sedikit menyempit. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahaya nyata dari Yuan Chang. Namun, kalau begitu, aku justru ingin mencobanya. Chen Gui tertawa ringan, aura dinginnya langsung menyelimuti udara. Ketegangan mencapai puncak, kedua pihak siap bertarung kapan saja. Namun tepat saat itu, ruang di tengah cekungan tiba-tiba bergetar. Distorsi muncul, dan dari dalamnya terlihat bayangan aula kuno yang megah. Aura kuno yang sangat tua menyebar ke seluruh area. Simpanan kuno langit membara, seruan kegembiraan langsung meledak. Mata semua orang berubah panas dan serakah. Tujuan utama mereka akhirnya muncul. Lindong menyipitkan mata, jadi muncul sekarang. Ia bisa melihat bahwa ruang itu belum sepenuhnya terbuka. Masih ada sesuatu yang kurang, kunci untuk membukanya. Dan tanpa sadar, semua mata tertuju pada Yuan Chang. Yuan Chang tersenyum tipis. Lindong, tujuan kami adalah membuka simpanan kuno ini. Jika kau melepaskan Lei Qian, kami akan membuka tempat ini dan semua orang bisa mendapatkan bagiannya. Jika tidak, ia berhenti sejenak, lalu suaranya diperkuat kekuatan Yuan. Tak seorang pun akan mendapatkan apapun hari ini. Ucapan itu langsung menyebar ke seluruh area. Seketika, tatapan banyak orang berubah. Tekanan kini beralih ke Sekte Dao. Licik, Ying Xiao menggertakkan gigi. Yuan Chang sengaja membuat mereka melawan semua orang. Wang Yan berbisik, Lindong, bagaimana? Lindong terdiam sejenak. Lalu, ia tersenyum ringan. Karena saudara Yuan Chang sudah bicara sejauh ini, tentu aku harus memberi muka. Lagi pula, ini hanya pertarungan biasa. Aku tidak berniat membunuh siapapun. Banyak orang terdiam. Semua orang tahu, itu bohong. Barusan, niat membunuh Lindong sangat jelas. Namun, Lindong tetap melempar Lei Qian ke samping. Saat itu, secercah cahaya hitam diam-diam masuk ke tubuh Lei Qian. Tak seorang pun menyadarinya. Lei Qian diselamatkan, wajahnya pucat, namun matanya penuh kebencian. Lindong, aku akan membuatmu memohon kematian. Lindong hanya tersenyum santai, seolah tidak mendengar. Yuan Chang menatapnya dalam. Kami benar-benar meremehkanmu. Kau adalah yang paling berbahaya dari Sekte Dao kali ini. Lindong tersenyum. Anda terlalu memuji. Namun Yuan Chang melanjutkan dengan suara dingin. Kompetisi ini tidak akan berakhir damai. Dan kau akan membayar harganya. Lindong mengangguk pelan. Senyumnya justru makin lebar. Lalu ia berkata santai. Kalau sudah selesai bicara, bisa mulai buka simpanan kuno sekarang. Ekspresi Yuan Chang akhirnya sedikit berubah.